seperti ini, berarti panjenengan sebenarnya sedang berada di atau fase lelah batin panjenengan. Tetapi salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum dulur, kali ini kita bahas mengenai masalah batin nggih. Ini tidak berkaitan dengan kebatinan, tetapi masalah batin yang dialami sebagian banyak orang nggih. Dimana kadang-kadang itu batin merasa sangat lelah sekali, tetapi tidak semua orang itu tahu apakah batinnya itu sebenarnya lelah atau hanya sebuah ilusi yang dikatakan sebagai suatu kelebayan saja. Dulur, panjenengan pernah tidak merasakan sesuatu yang apa-apa itu serba salah, tidak enak dan bawaannya itu malas? Sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, kadang-kadang orang itu tidak tahu dulur. Yang banyak orang tahu adalah apa yang terlihat di wajah kita, ekspresi kita. Jadi ketika kita merasakan kelelahan hati, tetapi kalau kita memancarkan aura yang positif seperti senyum, ceria, kemudian terlihat bersahaja, maka orang tidak akan tahu apa sebenarnya yang ada di batin kita. Nah, ini salah satunya kenapa saya menyampaikan ini, supaya bagi panjenengan yang memiliki pasangan atau keluarga yang mengalami hal seperti ini bisa peka, setidaknya bisa membantunya sehingga rasa lelah di batinnya itu bisa terobati dan bisa diatasi. Karena begini dulur, saat ini yang saya lihat adalah banyaknya orang karena merasa batinnya lelah, hal yang dilakukan itu di luar batasnya. Banyak yang melakukan, mohon maaf, bundir nggih, karena dia tidak bisa mengekspresikan apa yang ada di hatinya. Semuanya dipendam sendiri, mau mengutarakan sulit, mengutarakan juga bingung dengan siapa, takut mengutarakan. Hal-hal yang demikianlah yang membuat seseorang mengambil jalan pintas yang tidak baik. Sangat disayangkan nggih dulur, kalau orang sebenarnya memiliki potensi yang sangat baik, tetapi dia harus mengakhiri dirinya sendiri karena dia merasa lelah batinnya. Tidak dipungkiri, saya pun juga pernah berada di level seperti itu. Tapi saya belajar untuk menyembuhkan diri saya sendiri supaya saya tidak lebih jauh ke bawah. Nah, dulur, kalau panjenengan merasakan ciri-ciri seperti ini, berarti panjenengan sebenarnya sedang berada di atau fase lelah batin panjenengan. Tetapi panjenengan bisa saja tidak terasa karena sudah terbiasa. Biasanya orang yang mengalami hal ini itu tidak hanya sebulan 2 bulan dulur, tetapi hal yang sudah menumpuk dan bahkan bertahun-tahun, atau pada posisi yang sangat paling melelahkan di puncaknya, maka dia sudah merasa mati rasa. Bagaimana kita tahu seseorang itu merasakan lelah batinnya, atau bahkan kita sendiri tahu, oh ternyata aku ini sedang lelah batinku. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah gampang terbawa perasaan. Entah itu melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ataupun merasakan sesuatu, itu mudah sekali terbawa perasaan. Sangat mudah terbawa perasaan. Ini berbeda dengan kesensitifan atau peka gitu lho. Kalau orang sensitif itu setidaknya bisa membedakan, tetapi kalau sangat terbawa perasaan ini, dia kadang mudah larut. Dia tidak tahu bahwa hal ini sebaiknya harus aku tahan, tidak sampai terbawa arus. Karena orang yang mudah sekali terbawa perasaannya ketika melihat sesuatu yang menyedihkan, dia itu ikutan sedih, sedihnya itu ikutan mendalam sampai nyesek rasanya. Tapi kalau melihat sesuatu kebahagiaan, dia juga merasa seperti ilusi. Dia tidak merasakan kebahagiaan, tetapi seperti merasakan itu adalah halusinasi. Kemudian ciri yang kedua, ini mudah marah atau mudah tersinggung. Orang yang lelah batin
batinnya itu tidak dipungkiri, sensitifnya tinggi. Hal ini sensitif berkaitan dengan rasa tersinggung ya, di mana ada perkataan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk dirinya tetapi dia merasa sendiri. Misalkan saya mendeskripsikan bahwa ciri-ciri orang yang bentukan tubuhnya atau parasnya demikian memiliki perawakan atau sifat yang seperti ini. Misalkan lah padahal dirinya itu tidak seperti itu, tidak sama seperti deskripsi, tetapi ciri-cirinya itu menyerupai dirinya, sehingga dia itu merasa wah ini pasti menjustifikasi saya, berarti ini yang dimaksud saya, padahal bukan. Nah ini akhirnya gampang marah, gampang tersinggung, kemudian mendengar sesuatu yang sebenarnya bukan ditujukan untuk dirinya, tetapi dia merasa itu kok seperti saya, itu sudah marah. Sebenarnya tersinggung itu hal yang wajar dulur, namanya hati hati kui gampang tersinggung kui wajar, tetapi harus dibarengi dengan akal pikiran juga. Apakah hal itu walaupun sama dengan saya yang ditujukan itu untuk saya? Tidak kan? Nah, kenapa saya harus tersinggung? Nah, bedanya orang yang lelah batinnya dengan orang yang tersinggung sewajarnya itu seperti itu. Apa-apa yang dilihatnya itu berasa seperti mengenai dirinya. Ada orang yang berbisik padahal tidak dengan ekspresi yang ngece ibaratnya ya. Itu sudah merasa loh kenapa orang itu berbisik, pasti itu membisik tentang saya. Contohnya seperti itu, padahal tidak demikian. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan diri tetapi selalu dikaitkan dengan dirinya. Nah itu tandanya orang yang batinnya itu sudah lelah sekali. Kemudian yang ketiga, merasa sedih tanpa alasan. Nonton drama, nonton sinetron, nonton film. Iki lek terbawa arus sedih itu wajar karena kita pada waktu itu fokus menonton atau panjenengan menonton saya, Anda terbawa oleh apa yang saya bicarakan. Nah, itu masih dalam batas wajar. Tetapi sedih tanpa alasan adalah ketika dalam keadaan sendiri, tidak ada yang menyakiti, tidak ada masalah, tapi tiba-tiba kadang menangis sendiri, teringat yang lalu-lalu, sesuatu yang sebenarnya wajar sekali tetapi rasanya itu seperti menyakiti dirinya. Nah, hal-hal yang di luar batas, hal-hal yang tidak berkaitan dengan dirinya tetapi selalu berpikir bahwa tidak ada apa-apa, melihat sesuatu terus baper, kemudian tanpa alasan menangis, tanpa alasan bersedih, tanpa mengalami sesuatu yang menyakitkan merasa sedih. Nah itu sebenarnya lelah sekali batinnya. Karena apa? Dalam alam bawah sadarnya sebenarnya dia pernah melalui hal itu, tetapi tanpa disadari hal itu seperti nampak di permukaan yang tanpa terasa dia merasakan. Hanya saja kita yang melihat, lho iki gak enek apa-apa lho bocah iki lho kok iso nangis dewi, tanpa bisa menjelaskan kesedihan apa yang dialaminya. Kemudian yang keempat, hilangnya empati. Sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi bahkan di hadapannya. Contohnya ngapunten, nyawang wong tiba ya wis disawang tok meneng. Nyawang enek wong nangis, kelaparan cuma dilihat saja. Hatinya itu sudah tidak ada perasaan kayak yang loh, kalau orang jatuh kan kita selayaknya kan nolong minimal kalau tidak bantu berdiri kan, yang sakit mana, basa-basi lah ya. Nah ini tidak sama sekali. Apapun kejadian, apapun yang di depannya itu sudah tidak peduli. Kenapa? Apa yang mendasari semuanya itu karena merasa lelah batinnya.
Lelah batin ini terjadi karena bisa dari trauma yang mendalam, apa yang pernah dialami, hal yang paling menyakitkan tetapi dia tidak bisa mengungkapkan, hanya dipendam, dan juga mungkin pernah bercerita atau berkata-kata tetapi tidak pernah didengar walaupun hanya sekali, sehingga dia merasa hidupnya itu sendiri. Nah, kesedihan dirasakan sendiri, kesepian juga dirasakan sendiri, sehingga dia merasa hidup kok seperti ini, hidup kok tidak ada gunanya, kok aku selalu merasakan yang namanya tersakiti. Nah, hal-hal seperti itulah dulur penyebab lelah batin atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap orang lain itu wajar, biasa, tetapi bagi dirinya itu sesuatu hal yang menyakitkan dan melelahkan. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang ibu rumah tangga yang dia mengasuh anaknya sendiri dengan ekonomi yang pas-pasan, suami yang tidak mau mengerti, apalagi mertua yang tidak pernah mau menerima. Isine mung disalahne tok. Apa yang terjadi dalam rumah tangga itu selalu dibebankan pada si istri. Hal seperti ini setahun 2 tahun biasanya hanya sesuatu yang biasa karena mungkin sudah kebas ya rasanya. Tetapi ternyata setelah berjalannya bertahun-tahun, ini yang bisa menjadi bumerang bagi suatu keluarga. Ini banyak terjadi loh dulur. Banyak sekali terjadi, dan paling banyak terjadi itu dalam kehidupan rumah tangga adalah seorang istri yang mana dia menanggung semuanya dalam kehidupan berumah tangga. Nah, suaminya tidak mau mengerti, apalagi mertuanya. Hidupnya hanya penuh dengan tekanan. Anak loro sing disalahne yo istri, anak nakal sing disalahne yo istri. Keuangan ini tidak stabil atau semuanya serba kurang ya, yang disalahnya ya istri. Betapa beratnya menjadi seorang ibu, tetapi tidak dimengerti seperti apa luka batinnya. Tulung nggih dulur bagi panjenengan nggih yang merasakan saat ini mungkin berada di fase lelah batin, benjing lek panjenengan jadi mertua nggih. Lek iso ojo nganti nyakiti menantuni. Sayangi menantu Anda selayaknya anak Anda. Karena apa dulur? Urip kuwi ki koyok karma nggih. Semut yang dimakan elang, nanti giliran elang ketika dia mati yang dimakan semut. Dalam kehidupan itu kita jangan merendahkan semuanya yang berada di bawah, karena pada saatnya walaupun kita di atas, suatu saat juga berada di bawah. Itu sudah hukum alam. Ya, mengenai perasaan lelah batin, ini lek panjenengan ngalami ciri-cirinya seperti yang saya sampaikan. Hal yang perlu Anda lakukan adalah menarik diri dulu dari suatu keramaian. Kenapa? Karena kalau panjenengan nanti ketika berada di fase lelah batin memaksakan diri untuk berbaur dengan sesuatu yang tidak Anda sukai, yang ada bukan malah menyembuhkan tapi menambah kelukaan. Karena gini dulur, orang yang lelah batinnya itu memang serba salah, yang dirasakan kadang itu tidak menentu, bahkan kadang bingung, aku ini kenapa, aku ini mengapa, sulit senyum. Kalaupun mau senyum itu terpaksa, itu kan tidak enak dulur. Nah, mending panjenengan menarik diri dulu, mengobati luka yang ada di hati. Lakukan apa yang panjenengan suka. Tidak mengapa dianggap sebagai orang yang aneh, kok senengane nyeli dewi. Yang penting batinmu bisa terobati. Kemudian bagi panjenengan yang tahu ketika seseorang atau keluarga panjenengan ngalami lelah batinnya seperti ciri-ciri yang saya sampaikan, belajarlah untuk mendengarkan.
Walaupun panjenengan tidak pandai dalam memberikan solusi bagi kehidupan seseorang, tetapi ketika panjenengan menjadi teman cerita yang menyenangkan, Anda adalah penyembuh alami bagi orang yang merasakan lelah batinnya. Jadilah panjenengan obat atau penyembuh orang lain meskipun panjenengan ini tidak berbuat apa-apa. Percayalah, dengan menjadi pendengar yang baik dan setia, panjenengan secara tidak langsung memancarkan aura dan energi positif, dan juga panjenengan akan mendapatkan buah dari apa yang Anda lakukan. Tetapi dulur, ini tidak untuk semua orang nggih. Lek panjenengan wis duwe kelelahan batin, gak usah ngrungokne cerita-cerita sing sedih nggih. Tidak usah mendengarkan curhatan yang sifatnya itu menguras energi panjenengan nggih. Karena apa? Kuwi engko malah nambahi bebani panjenengan. Ini khusus bagi panjenengan yang tidak memiliki permasalahan dalam hidup yang berat nggih. Bagi panjenengan yang sedang belajar apa itu yang namanya spiritual. Karena ini berkaitan sekali yang namanya penyembuh alami. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit saja solusi bagi permasalahan panjenengan yang sedang mengalami lelah batin. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.